Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para penonton, audiens, YouTube viewer yang ada di manapun, melalui video ini saya Faizin Sufyan, mahasiswa BK dari IKIP PGRI Wahdes, akan mempersembahkan sebuah video yang menerangkan tentang tahap pembentukan dalam bimbingan kelompok, salah satu layanan dari BK yang merupakan tugas saya untuk mata kuliah teori dan praktek bimbingan kelompok yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Andes Krisbowo Rianto, Magister Pendidikan. Well guys, let's check it out. Sebelum kita detail masuk ke dalam penjelasan tentang aktivitas yang dilalui dalam tahap pembentukan, ada baiknya saya memulai dengan terlebih dahulu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah aktivitas bimbingan yang dilakukan secara berkelompok yang terencana dan terorganisir dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya pertukaran pendapat, interaksi saling mengeluarkan saran, komentar, dan pandangan perspektif antar satu anggota kelompok dengan anggota yang lain yang dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok atau PK, yang dalam hal ini PK adalah seorang konselor atau guru PK. Nah, lalu apa saja tahap-tahap yang dilalui di dalam bimbingan kelompok? Yaitu satu, tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap yang akan kita bahas lebih lanjut. Tahap kedua adalah tahap peralihan atau transisi atau transition stage. Kemudian tahap ketiga adalah aktivitas atau tahap kegiatan. Terus kemudian tahap keempat adalah tahap penyelesaian atau termination. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tahap pembentukan atau tahap awal dari bimbingan kelompok, itu ada satu fase atau satu aktivitas atau satu proses yang dilalui di awal sebelum sampai kepada tahap pembentukan, yaitu tahap rekrutmen anggota. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tahap rekrutmen anggota dengan pendekatan musik tradisional. Yang saya angkat di sini adalah musik tradisional gamelan. Nah, ini cocok untuk audiens SMA. Karena apa? Karena kategori remaja biasanya sangat menyukai musik-musik atau lagu-lagu yang dikemas secara unik dan menarik. Nah, apa yang akan kita pakai di sini adalah saya temukan beberapa lagu yang dikemas dalam aransemen karawitan atau gamelan yang dirilis di dalam satu website brilio.net, yaitu ada 6 lagu hits dunia yang diaransemen ulang, yaitu versi bahasa Jawa yang diiringi oleh musik tradisional gamelan. Jadi mengapa saya memilih untuk menggunakan media ini sebagai attention grabber atau sebagai penarik minat bagi calon anggota yang akan direkrut untuk bimbingan kelompok? Karena anak-anak sekarang atau remaja sekarang itu suka sesuatu yang aneh, yang unik, dan yang mengundang perhatian. Nah, yang unik adalah ini sebenarnya lagu-lagu dalam bahasa Inggris atau Western music yang kemudian dikemas oleh seorang anak Indonesia, pemuda yang cinta dengan budaya Jawa, yang mengemasnya menjadi aransemen ulang berbahasa Jawa dan diiringi musik gamelan. Nah, tentu ini akan menjadi unique attention grabber bagi mereka. Nah, setelah mereka berkumpul dan menjadi satu di dalam satu kerumunan itu, nanti konselor atau guru BK bisa menjelaskan atau bisa melakukan promosi BK kelompok, di mana mereka harus tahu bahwa apa manfaat, tujuan, fungsi dari BK kelompok tersebut. Tentu nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang pengertian, asas, manfaat, tujuan, dan seterusnya itu di dalam proses pembentukan di BK kelompok. Selain tadi sebagai attention grabber, yang namanya musik tradisional gamelan itu syarat akan filosofi. Jadi
kita bisa banyak belajar dari gamelan itu tadi. Ada filosofi gamelan di mana di situ sebenarnya dulu adalah musik yang digagas oleh Wali Songo sebagai media dakwah penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Nah, apa saja makna filosofinya? Kita bisa mulai dari yang paling sederhana. Ternyata di situ ada banyak nilai filosofisnya ya. Dari bunyi neng, ning, nung, nang, dan nong itu ternyata ada masing-masing ada maknanya tersendiri. Jadi kayak neng itu ada meneng atau diam, jadi kita merenung. Kemudian ning itu kita berpikir merenungi itu tadi. Meneng berpikir, ning kemudian nung dunung itu berdoa, kemudian nang menang atau kemenangan, kemudian nong itu Tuhan. Jadi untuk mencapai proses itu tadi ada proses dari neng, ning, nung, nang, dan nong. Nah, semua itu berjalan berirama. Kalau itu tidak berirama, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, selain itu ada lagi alat-alat itu tadi, alat-alat dari mulai ada kendang, ada gong, bonang, panembung, panerus, suling, kempul, saron, gambang, kedok, gender, rebab, siter. Itu semua masing-masing mempunyai makna masing-masing yang bisa didalami, yang bisa digunakan untuk kita proses bimbingan kelompok ini. Nah, kita akan masuk kepada tahap pembentukan tadi. Tahap pembentukan di dalam proses bimbingan kelompok itu merupakan tahap yang penting karena itu menentukan proses atau tahap berikutnya. Ketika tahap pembentukan itu menarik, hangat, dan juga klien atau konseli yang telah terekrut tadi itu tertarik, maka proses selanjutnya insya Allah akan berjalan lebih baik karena siswa akan menjadi tertarik. Nah, apa saja yang akan kita lalui di tahap-tahap pembentukan? Salah satu aktivitas awal di dalam tahap pembentukan adalah mengucapkan salam, say hi, say hello to the members of the group. Jadi member kelompoknya, anggota kelompoknya disapa dengan salam, say hey, say hello. Dilanjutkan dengan memimpin berdoa. Jadi pemimpin kelompok akan memimpin anggota kelompok untuk berdoa terlebih dahulu. Ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jelaskan apa itu bimbingan kelompok, kemudian tujuannya apa. Ini contohnya. Baik, terima kasih semuanya atas kehadiran kalian semua di sini. Saya harap ini adalah kehadiran kalian yang benar-benar sukarela dan tanpa paksaan. Sekali lagi terima kasih semuanya sudah berkenan hadir di sini bersama duduk dengan saya di sini untuk teman-teman, anak-anak semua hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sudah tahu belum nih bimbingan kelompok itu apa? Mungkin sudah tahu kalau hari ini akan melaksanakan bimbingan kelompok, tapi sudah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Baik, kalau belum, sampaikan lagi ya bahwa bimbingan kelompok itu adalah aktivitas yang dilakukan bersama-sama secara berkelompok yang terencana dan terorganisir dengan dengan memanfaatkan dinamika kelompok, di mana di situ yang dimanfaatkan adalah interaksi, saling memberikan pendapat, saling memberikan perspektif, memberikan saran, komentar, tanggapan, dan sebagainya sebagai bentuk respon atas topik-topik umum yang dibahas di dalam kelompok.
Itu tentang apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok. Nah, sekarang kalau tujuan dari bimbingan kelompok, mungkin ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang masih belum tahu ya. Tapi nggak apa-apa kita sampaikan lagi ya. Jadi tujuan bimbingan kelompok adalah umumnya adalah untuk berkembangnya kemampuan sosialisasi teman-teman anggota kelompok. Dalam hari ini kalian sebagai anggota kelompok atau member of the group, khususnya kemampuan apa? Khususnya adalah kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain. Makanya tadi di awal di definisi, di pengertian BK kelompok, yang dimanfaatkan adalah dinamika kelompok di mana teman-teman diminta untuk menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, menyampaikan perspektif teman-teman terhadap satu topik umum yang kita bahas di dalam setting kelompok itu. Nah, lalu tujuan khususnya apa? Kira-kira teman-teman udah tahu atau belum? Oke, jadi tujuan khususnya itu adalah pengembangan 3Ps WS, atau kalau bahasa Indonesia saya menyebutnya pengembangan P3S, yaitu pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, W-nya itu wawasan, dan kemudian S-nya itu sikap. Untuk apa? Untuk menunjang terwujudnya tingkah laku anggota kelompok atau teman-teman yang lebih efektif. Pengertian, kemudian tujuan BK kelompok, masih ada lagi nih asas-asas di dalam BK kelompok. Kira-kira teman-teman bisa menyebutkan asas BK kelompok? Satu, asas yang penting adalah asas kesukarelaan. Kesukarelaan di sini maksudnya teman-teman datang ke sini, anggota-anggota kelompok datang ke sini itu atas dasar sukarela, jadi bukan atas paksaan saya sebagai pimpinan kelompok atau atas paksaan orang lain. Jadi saya harap asas pertama ini menjadi asas yang penting untuk kita pertimbangkan. Jadi teman-teman datang ke sini benar-benar sukarela atas kemauan teman-teman sendiri. Kemudian asas yang berikutnya adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini teman-teman harus terbuka menyampaikan pendapat, saran, komentar, persepsi, pandangan, apapun itu pandangan kalian harus disampaikan saling terbuka di dalam forum ini, di dalam forum kelompok ini. Jadi teman-teman harus berpartisipasi aktif dalam kaitannya diskusi di dalam grup ini. Nah, kalau seandainya nanti di dalam diskusi ini, di dalam setting kelompok ini ada yang disampaikan oleh salah satu dari temanmu ini di dalam setting kelompok ini adalah sesuatu yang mungkin patut untuk dirahasiakan, maka kita juga harus memegang asas kerahasiaan, di mana teman-teman harus menjaga rahasia apa yang disampaikan oleh teman kamu itu dijaga sebagai rahasia dari teman-teman dalam satu kelompok saja, antara pemimpin kelompok saya dan juga teman-teman anggota kelompok di dalam kelompok ini saja, begitu ya. Ada banyak asas yang lain, tapi saya rasa itu yang perlu ditekankan di awal ini. Oke, selanjutnya, kalau kita tadi sudah berbicara tentang pengertian, tujuan, dan asas, kita sampai kepada langkah berikutnya, yaitu tahap perkenalan. Kira-kira nih, kalau teman-teman kemarin sudah mendengar, melihat ada satu aransemen musik dalam bentuk musik gamelan. Kira-kira kalau musik gamelan itu antar satu pemain dengan pemain yang lain tidak saling kenal, apakah akan terjalin komunikasi yang baik? Apakah akan terjalin terbentuk irama yang tertata, yang selaras, yang enak didengar? Kira-kira akan seperti itu nggak kalau satu sama lain dalam satu kelompok musik itu mereka nggak saling kenal? Jelas enggak kan? Jadi salah satu kunci utama di dalam satu kelompok agar terjalin
keharmonisan, agar terjalin kehangatan, agar terjalin eh, satu eh, ikatan. Itu yang kunci yang pertama adalah saling mengenal satu sama lain. Coba bayangkan ketika eh, pemain alat musik A, misalnya pemain alat musik gong tidak mengenal pemain alat musik yang lain di instrumen gamelan itu, otomatis nanti tidak akan terjalin komunikasi, mungkin juga akan terjadi irama yang tidak tertata, jadi tidak selaras. Nah, karena itu maka kita juga perlu nih di BK kelompok ini untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, nanti teman-teman harus nih saling mengenalkan diri, identitas teman-teman, nama lengkap dan mungkin nama panggilan, eh, mungkin kelas, mungkin hobi atau apa. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di sini. Nah, dari teman-teman yang lain, anggota kelompok yang lain, ketika satu teman yang menyampaikan eh, perkenalan, nanti eh, teman-teman harus mendengarkan dan kemudian memahami dan harus tahu nih teman-teman dalam satu kelompoknya namanya siapa aja. Itu ya. Jadi memperkenalkan masing-masing. Ayo dimulai, silakan. Dari kamu ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih sudah saling memperkenalkan diri. Saya rasa teman-teman bisa mengingat satu sama lain setidaknya nama panggilan di antara teman-teman yang ada di dalam grup ini. Nah, kalau sudah perkenalan, kita untuk lebih menghangatkan suasana, untuk lebih mempererat ikatan kelompok yang sudah kita bentuk ini, mari kita melakukan semacam mungkin permainan ya, tapi ini dilandasi tadi ya, ada musik tradisional gamelan yang sudah kalian dengarkan kemarin itu. Ada filosofi di sana, dan filosofi yang paling saya ingat itu adalah filosofi bunyi dari gamelan itu. Ayo coba, ada yang ingat bunyi dari gamelan? Nah itu, jadi bunyi dari gamelan itu ada apa? Ning, neng, nung, nang, dan nong. Ada 5 bunyi. Nah, ternyata dari masing-masing bunyi itu, dari masing-masing bunyi yang tadi kita sebutkan bersama itu, ning, neng, neng, nung, dan nong, nang itu semua punya makna masing-masing. Nah, kalau neng itu meneng. Terus kalau ning itu pikir, merenung. Berpikir, merenung. Terus kemudian kalau nung itu dunung, bahasa Jawanya artinya berdoa. Kalau nang itu menang atau kemenangan. Nah, nong itu Tuhan. Nah, ternyata filosofinya seperti itu. Nah, kali ini kita akan bermain dengan suara itu. Jadi nanti saya akan menyebutkan suara, entah neng, entah ning, entah nung, entah nang, entah nong. Urut atau tidak nanti kalian akan memperagakan. Kalau neng itu nanti diam, terus kemudian kalau ning itu nanti memperagakan mikir, bisa seperti ini ya, atau seperti apa, seperti ini atau seperti apa. Nanti yang penting ada Anda memperagakan apa yang saya ucapkan sesuai dengan filosofi maknanya tadi. Terus kemudian nung atau dunung itu adalah berdoa, mungkin bisa seperti ini, menengadahkan tangan ke atas. Terus kalau menang itu bisa mungkin ekspresi senang, jadi mungkin dua kepalan tangan ini atau mungkin satu kepalan tangan aja cukup. Itu menunjukkan rasa bangga atas kemenangan itu. Terus kemudian kalau nong itu kita menunjuk kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Itu letaknya ada di mana? Di atas, berarti kita menunjuk ke atas saja. Satu, Tuhan yang esa ada di atas. Jadi tadi kalau neng kita diam, kalau ning kita memperagakan mikir, kalau nung kita memperagakan tangan mengadakan ke atas karena berdoa, terus kalau nang kita mengekspresikan kebanggaan kita dengan mengepalkan kedua tangan. Kalau nong itu kita menunjuk ke atas dan satu, menunjukkan keesaan Tuhan. Nah, nanti
Kalau yang salah akan ada sanksi atau punishment-nya. Ini bukan apa-apa, jadi nanti kita sepakati saja sanksinya akan seperti apa ya dalam satu kelompok ini. Bukan apa-apa, jadi jangan takut. Biar apa? Biar tambah intimate aja, biar tambah hangat aja satu sama lain, biar biar saling saling lebih mengenal lagi. Nah, nanti kalau ada yang salah tunjuk aja. Misalnya, oh kamu ini salah, oh kamu uh, Lia salah, oh kamu Sigit salah gitu. Jadi kalau yang kan kalian jadi tahu nih teman kamu namanya siapa. Oh yang kamu salah namanya siapa kan jadi tahu. Nah gitu ya. Jadi kita mulai aja. Latihan dulu ya. Kalau neng kita diem. Ning kita mikir. Nung kita berdoa. Nong kita nunjuk ke atas. Nang kita mengekspresikan. Nah itu nanti akan berangsur dari pelan ke cepat. Karena itu juga melatih konsentrasi teman-teman semuanya. Gitu ya. Oke, habis ini kita mulai. Sekarang semuanya siap-siap dan konsentrasi. Nah, itu yang dilalui dalam bimbingan kelompok mulai dari penjelasan bimbingan kelompok, tujuan, asas, dan tugas-tugas dari anggota kelompok dan PK, serta bagaimana menumbuhkan kehangatan di dalam proses bimbingan kelompok. Nah, setelah fase itu tadi terpenuhi, semua terlalui, baru masuk ke dalam fase transition, fase kegiatan, dan kemudian diakhiri dengan fase terminasi atau termination. Saya rasa penjelasan saya tentang tahap pembentukan di dalam bimbingan kelompok sudah cukup. Untuk itu, terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon koreksi apabila dalam penyampaian ini saya masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.